Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi ulumihi amin. Sebelumnya kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dan hormat dan pujian Fatihah kita mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan hormat dan pujian Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disehatkan badan kita dan seluruh keluarga kita. Pahalanya kita kirimkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, khususnya junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para auliya, para guru-guru, khusus almarhum Bapak Kiai Mukhtar, almarhum Bapak Kiai Nur Hadi, almarhum Bapak Kiai Mahmud, almarhum Bapak Kiai Bakar Sanusi, almarhum Al-Walid Bapak Kiai Abdul Ghani, dan marilah dalam kesempatan ini juga kita sebut nama ibu bapak kerabat serta saudara kita yang telah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan setelah kita punya kiriman, Allah meluaskan kuburnya, mengangkat sisa kuburnya, menambahkan nikmat kuburnya. Kita yang masih pada hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam taat dan iman kepadanya. Juga dengan hormat pemijat Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan dari segala mata usaha kita. Kawan-kawan kita yang pada saat ini berada dalam keadaan kurang sehat, khususnya jemaah masjid kami Nurul Amal, mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari badannya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah panjangkan umurnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana
kita akan membahas kitab Al-Hadis An-Nabawiyah. Ini dalam bahasa ini kita sudah sampai bahasan yang ke-53 dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruhu tadarruhu. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan," apabila Allah menciptai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya, liyasma'a tadarruhu, agar bahwasanya Allah mendengar akan rintihannya. Dan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut agar bahwasanya Allah mendengar akan rintihannya. Nah, ini di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia, khususnya kita orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ini yang sering kita baca yang dalam kitab suci Al-Quran. Allah yang telah allazi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayat, dan kemudian juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu yang di mana di antara kamu yang terbaik dari amal perbuatannya. Jadi di dalam kehidupan dunia ini artinya apa? Yang nampaknya kita sebagai orang-orang yang beriman ini enggak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujian yang Allah berikan dari musibah-musibah yang ditimpakan kepada kita atau yang mengenai diri kita, baik sakit atau kekurangan harta benda dan lain sebagainya. Ini semata-mata karena memang Allah menginginkan. Sejauh mana pada saat kita diuji oleh Allah, ini kita dalam keadaan bersabar dengan apa yang Allah ujikan, dan begitu juga dengan rintihan-rintihan yang kita lakukan pada saat kita dalam keadaan diuji. Oleh karena itu pada saat kita diuji oleh Allah dalam keadaan betul-betul kita bersabar, ini akan menghapus dari semua dosa-dosa yang ada pada diri kita, dan kita akan dihilangkan dari semua dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ini makanya hendaknya kita bersyukur pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia secara umum, kalau kita diuji dengan berbagai macam penderitaan, kesusahan, kesulitan, kira-kira kita senang apa tidak? Senang apa tidak? Ya sakit yang berkepanjangan barangkali senang kan kita? Ya biasanya kita dalam keadaan yang memberuntung, gitu kan? Ya kenapa? Karena musibah tadi yang menimpa kepada kita. Begitu juga saat kita dalam kekurangan harta benda, itu juga banyak kita dalam keadaan mengeluh. Nah, padahal adalah Allah menguji kita dengan berbagai macam kesulitan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ini semata-mata agar Allah mendengar rintihan yang ada pada kita. Oleh karena itu dalam keadaan kita diuji oleh Allah, hendaknya kita bersabar, hendaknya kita juga yakin dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi apapun yang menimpa kepada kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak mungkin diberikan istilahnya kesulitan dalam masalah ekonomi kalau kita nggak bisa mengatasinya. Nah, itu jadi semua apapun yang menimpa kepada kita, dan dia kata ujian yang diberikan oleh Allah enggak melampaui batas dari kemampuan kita sebagai manusia. Artinya apa ya? Pada saat kita diuji, kita bersabar, kemudian kita berusaha ini untuk kita bangkit dari semua yang menimpa kepada kita, karena dasarnya kita mampu dan bisa untuk mengatasi ujian itu. Kenapa? Allah sifatnya maha tahu. Nah, makanya ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW, ini Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi pada saat ditanya oleh sahabatnya, wahai Salman Al-Farisi, apa yang kamu senangi dalam kehidupan dunia? Nah, kemudian
kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, aku paling senang dalam kehidupan dunia kalau aku ditimpa sakit. Coba kalau kita senang nggak sakit? Umumnya senang nggak kita? Ya nggak bakal kita senang kan? Nah tapi Salman Al-Farisi dia senangnya itu kalau dalam kehidupan dunia sakit. Akhirnya ditanya oleh sahabat, kenapa Salman? Kalau memang kebanyakan orang dalam kehidupan dunia ingin dalam keadaan sehat. Ya, dalam doa kan kita sering panjatkan wa'afiyatan bil jasad. Kita mohon kepada Allah selalu sehat badan kita. Nah, tapi Salman Al-Farisi itu ingin dalam kehidupan dunia itu dia dalam keadaan yang sakit. Nah, kemudian Salman Al-Farisi menjawab, aku menginginkan dalam kehidupan dunia ini aku dalam keadaan sakit, karena pada saat sakit aku selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan jauh-jauh kita. Ya, jangan sakit yang parah. Ya pilek aja kan kita selalu. Ya kalau pilek, ya kemudian juga hidung mampet. Terus selalu kita ingat Allah. Allah ya Allah hidung mampet abang kita. Coba kalau dalam keadaan sehat, ya tanpa pilek hidung nggak mampet, ingat Allah nggak kira-kira? Lupa. Ya, nah, makanya pada saat sakit lebih ingat, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ya yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Kemudian apalagi Salman Al-Farisi yang kamu senangi dalam kehidupan dunia? Dan kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, aku paling senang dalam kehidupan dunia kalau aku selalu ingat akan mati. Salman Al-Farisi paling senang dalam kehidupan dunia ini kalau selalu ingat dalam keadaan mati. Kalau kita kebanyakan ingat mati apa enggak? Ya lupa, kadang-kadang mau mati. Ya kenapa? Karena kita maunya dalam keadaan hidup selamanya dalam kehidupan dunia. Sehingga kematian itu bagi kita seakan-akan momok menakutkan. Padahal yang namanya manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Nah, juga kadang-kadang kita lupa dengan kematian. Kematian yang pasti kita lupa. Kenapa kata sahabat kamu senang dalam kehidupan dunia dengan mengingat mati? Nah, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, karena pada saat aku selalu ingat kematian dalam kehidupan dunia ini, aku lebih banyak beribadah, merendahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kata Salman Al-Farisi, kalau dia selalu ingat mati, maka dia akan selalu banyak beribadah kepada Allah untuk bekal pada saat dia menghadapi kematian. Makanya di kalangan para ulama sufi dengan berbagai macam cara ini mereka berupaya berusaha agar dirinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping mengingat mati, ini mereka berupaya dengan cara mereka masing-masing. Ada di suatu riwayat yang namanya Sufyan Al-Thawri. Ini beliau ahli sufi yang pada saat di tengah-tengah kehidupannya itu beliau sampai menyediakan di kamarnya itu sebuah lubang seperti kuburan. Ya lubang seperti kuburan. Nah cuma di atasnya itu kayak pintu, kaki pintu. Nah di saat dia malas ibadah, dia masuk ke dalam itu. Nah kemudian di saat itu dia katakan dalam dirinya, coba Sufyan Al-Thawri, kalau kamu sudah seperti ini, kamu bisa ibadah atau tidak? Itu akhirnya apa? Bangkit lagi dia untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita upaya sampai pilih-pilih. Nih, ya, betapa ya. Orang kalau memang betul-betul banyak mengingat kematian, ini semakin banyak dia mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di saat kita dalam kehidupan di dunia ini, pada saat kita menghadapi kematian tanpa kita membawa bekal, artinya tatkala kita abai lupa ibadah kepada Allah, Umar bin Khattab dalam surah As-Sariyah mengatakan, ya, banda qolal qabra bila zani maka annama raqibal baqra bila safinatin. Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa dia membawa bekal, hingga ubahnya orang yang mengarungi lautan tanpa kapal. Nah, jadi kalau kita mati, ya begitu aja mati, enggak kita banyak ibadah sebelumnya kepada Allah, mengabaikan perintah larangan Allah, itu artinya pada saat mati kita tanpa membawa bekal. Ya kita jarang untuk melakukan amal-amal soleh, kita jarang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada saat kita wafat, artinya kita wafat tanpa membawa bekal. Itu enggak ubahnya bagaikan orang yang mengarungi lautan
yang berlayar tanpa kapal. Jadi selamat apa enggak kira-kira? Nggak mungkin dia selamat. Ya ini makanya, ya dalam kehidupan dunia ini, mumpung kita diberikan nikmat sehat, hendaknya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nih pada saat kita kumpul aklim seperti ini. Ini dasarnya kita beribadah kepada Allah. Ini dasarnya kita menuju dalam kehidupan surga. Kenapa? Karena jelas dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, ini betapa banyak fadilah keutamaan pada saat kita menuntut ilmu. Idza ahsana ar-rajulu sholata, apabila memperbaiki seseorang akan sholatnya, fa'atamma ruku'aha, maka menyempurnakan akan ruku'nya, wa sujudaha, dan begitu juga akan sujudnya. Qalatis sholata, maka berkata akan sholat, hafidhakallahu kama hafidtani, Allah akan memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Fatur fa'u, maka sholat itu diangkat ke hadapan Allah. Nah, di sini kemudian hadis yang berikutnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza ahsana ar-rajulu sholata, apabila memperbaiki seseorang akan sholatnya, ba'atamma ruku'aha, maka menyempurnakan akan ruku'nya, wa sujudaha, dan begitu juga sujudnya. Qalatis sholat, maka berkata akan sholat, hafidhakallahu kama hafidtani, Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Jadi sholat yang kita lakukan dalam keseharian kita, tidak saja sholat kita berkata, ya, tatkala kita menyempurnakan, memperbaiki dari sholat yang kita lakukan, maka pada saat itu dalam sujud kita perbaiki, dalam rukuk kita perbaiki. Nah, sholat kemudian mengatakan Allah menjaga engkau. Kenapa? Karena kata sholat, karena engkau menjaga aku. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan kita, ya, pada saat kita dalam keadaan selalu mendirikan sholat, melakukan sholat, ini hendaknya kita berusaha untuk menyempurnakan rukuk kita. Nah, dalam ketentuan rukuk ini secara jelas kita bahas, ada di dalam ini yang ada ini dengan ketentuan rukuk yang sempurna tatkala kita dalam keadaan rukuk pada saat kita dalam keadaan sholat. Nih, sempurnanya rukuk yakni dengan kita meletakkan kedua telapak tangan kita di dengkul, ya. Kemudian tatkala itu kita luruskan antara pantat dengan kepala kita sampai dalam keadaan yang lurus. Kenapa? Karena standarnya itu. Jadi sempurnanya ruku dalam sholat itu pada saat kita meletakkan, ya, telapak tangan kita ini di lutut kita. Sehingga apa? Pasti antara kepala dengan pantat jadi lurus. Coba kalau misalnya telapak tangan kita ada di bawah lutut, yang terjadi itu kepala pasti ada di bawah dari pantat. Jadi dia nungging ke depan, turun ke depan. Ya, kalau seandainya kita letakkan nih telapak tangan kita ada di atas lutut, di paha, nah ini pala lebih tinggi daripada pantat. Itu makanya untuk menyempurnakannya itu dalam rukuk ini menurut para fuqaha, hendaknya kita meletakkan kedua telapak tangan kita di lutut kita, dengkul. Sehingga apa? Nanti pala sama pantat jadi rata. Kenapa dalam satu riwayat Nabi itu kalau rukuk, seandainya dituangkan air di atas badannya, itu air nggak tumpah ke depan, nggak tumpah ke belakang. Kenapa? Lurus antara pantat dengan pala. Kadang-kadang ada yang rukuk ini sampai telapak tangannya ada di bawah betis banget. Sehingga apa ya? Begitu dia palanya di bawah ada begitu. Ya, ada juga yang di sini aja di atas lutut diletakkan telapak tangannya. Sehingga apa? Palanya di atas. Nah, ini artinya apa? Ya, tatkala itu artinya kita dalam keadaan yang kurang sempurna pada saat kita dalam keadaan rukuk. Nah, kemudian juga dalam keadaan sujud. Ini juga sujud hendaknya kita dalam keadaan yang sempurna. Bahkan kalau kita bahas di dalam kitab ini ada ketentuan rukun pada saat kita dalam keadaan sujud. Pada saat sujud ini ada rukunnya yang harus kita lakukan tatkala kita dalam keadaan sujud. Ada berapa rukun? Pernah kita dengar? Pernah kita tahu? Rukun sujud ada berapa? Ya, ini ada 7.
Yang pertama, pada saat kita sujud, ini dahi kita harus tempel ke tempat sujud. Dahi. Makanya kalau orang yang rambutnya gondrong pada saat sholat, wajib dia pakai peci. Maksudnya apa? Agar rambut itu tidak menghalangi dahi pada saat sujud. Kadang-kadang rambutnya gondrong, sholat nggak pakai peci. Pada saat sujud apa? Diangkat begini. Ya. Nah akhirnya dia apa? Melakukan gerakan, itu gerakan di luar sholat. Kalau 3 kali ruku, 4 kali ruku pada saat dia sholat, dia lakukan begini, artinya udah batal sholatnya. Kenapa? Karena dia melakukan gerakan di luar sholat. Ya kalau kepalanya botak nggak jadi masalah, nggak pakai peci. Ya. Nah ini pertama. Jadi dahi ini harus nempel ke tempat sujud. Nah makanya pakai peci juga harus yang benar. Kadang-kadang pakai peci sampai pinggang begini. Ada yang begitu. Ya pakai peci begini. Jadi apa kalau ini menghalang tidak? Ya kalau sujud itu enggak sah. Makanya diangkat. Ya sehingga dahi ini nempel ke tempat sujud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, pada saat kita dalam keadaan sujud, itu kedua telapak tangan kita harus nempel ke tempat sujud. Nah, ini telapak, ya, nempel ke tempat sujud. Kadang-kadang orang ada sujud begini, ya, ada begini kan? Yang begini, kalau begini berarti nggak nempel ke telapak tangan, nggak sah. Ya. Nah, ini kemudian jadi jangan terlalu dirapatkan, jangan terlalu direnggangkan, jadi sedang aja. Ada yang apa begini jadi. Ada yang rapat begini, ya. Nah itu sedang aja. Jadi nggak terlalu lebar, bukanya nggak dalam keadaan yang rapat. Itu yang kedua, ya. Jadi rukun sujud yang kedua dan yang ketiga, kedua telapak tangan yang kanan dan kiri harus nempel ke tempat sujud. Kemudian yang ketiga dan keempat dan kelima ini adalah dengkul. Jadi dengkul harus nempel ke tempat sujud. Jadi jangan kayak orang berangkat. Jadi dengkulnya diangkat. Ada yang begitu. Ya pada saat sujud dengkulnya diangkat. Jadi dengkul nggak nempel ke tempat sujud. Ya kalau dengkulnya bisul mungkin bisa, tidak jadi masalah. Ya misalnya dengkulnya bisul, dia sujud, diangkat satu, yang nggak jadi masalah. Kenapa? Itu dalam keadaan darurat. Ya kalau nggak ada masalah, jadi batal dia sholat. Nah kemudian yang keenam dan yang ketujuh itu adalah ujung jari kaki kita yang kanan dan kiri. Ujung jari pada saat kita sujud harus nempel ke tempat sujud. Bisa dipaham. Ini ya adalah kita dalam keadaan sujud. Itu rukun yang ada 7. Nah, di mana kita meletakkan tangan kita pada saat kita dalam keadaan sujud? Ini kadang-kadang ada pada saat sujud tangannya ada di belakang. Ya. Dijajar dengan perut, ya. Nah, di dalam ketentuan ilmu fikih ini pada saat kita sujud, tangan ini, ibu jari ini sesuai nanti dengan telinga kita. Ya, pada saat kita sujud, letaknya itu sejajar. Coba, ada yang mau praktekin nggak? Pada saat sujud ada. Ya, ini yang hitam, siapa nih? Depan ini, depan, sujud, ya. Saya jelas, ya. Pada saat sujud, ya. Ya, pada kesalahan. Ya. Pada kesalahan, pada kesalahan. Iya. Nah, ini jempolnya nih, apa tangan yang kurang depan. Di bawah telinga, Di bawah telinga. Kedalaman lagi. Nah, gitu. Ya, dari kaki itu ujung jarinya itu dasar tempat sujud. Ya, ini tangan ada di bawah di telinga. Ya, ujung jarinya. Jadi ada yang di belakang, ada yang di depan kita. Ya dasarnya kalau menurut ilmu fikih ini yang seperti ini. Pada saat kita dalam keadaan sujud, bisa dipahami apa sih? Kakinya di ininya Badar bahu maka sholat itu akan diangkat ke hadapan Allah. Jadi kalau sholat kita sempurnakan pada saat ruku, pada saat sujud dan lain sebagainya, sholat itu diterima diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan menginginkan ya kalau sholat ibadah kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima dari kami, artinya dari ibadah kami. Ya kalau kita dalam keadaan ibadah atau sholat khususnya dalam keadaan yang kurang sempurna, itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya di sini kita dalam masalah sholat saja. Yang pertama kalau kita dituntut kehusuan, jauh kita kadang-kadang dari khusyuk. Kenapa? Karena orang yang khusyuk itu pada saat sholat betul-betul dia itu hanya dasarnya seakan-akan dia berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dasarnya telinga kita mendengar, tapi pada saat kita sholat yang ada itu seakan-akan tanpa ada kita mendengar, kecuali karena dasarnya kita di situ betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di suatu riwayat Sayyidina Ali pada saat beliau dalam keadaan dibunuh oleh Ibnu Muljam, ini Sayyidina Ali dalam keadaan sholat. Ya, coba kalau dalam keadaan sholat dibunuh, kalau kita bagaimana kira-kira? Ya, langsung kita berhenti. Ya, sahabat apa bukannya? Nah, tapi enggak, Sayyidina Ali terus dia melakukan sholat. Tapi khususnya, tapi betul-betul dirinya bertakarruf dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di akhir sholat baru sadar kalau dirinya itu sudah tertancap pedang. Tuh, dia sudah dalam keadaan terbunuh. Jangan kita kan, jangankan pedang, nyamuk aja gigit terasa. Ya nyamuk udah gigit, sudah terasa. Nah ini, tebak kalau kita lihat. Nah, kenapa? Karena dalam Al-Quran yang namanya sholat itu berat, illa ala khawfin, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau memang kita betul-betul selalu merindukan Allah, kemudian kita beribadah kepada Allah, pasti tidak ada kita dalam keadaan segan untuk melakukan sholat, khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? As-sholat mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi katalah dia sholat artinya mi'raj. Mi'raj ini maknanya naik. Ya, naik itu artinya apa? Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan bagi kita orang-orang yang beriman inda liqa'i rabbih, kecuali pada saat kita bertemu dengan Allah. Nah, dalam keadaan sholat di saat itulah dasarnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dasarnya fa'in lam takun tarah fa'innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, artinya ada upaya kita. Bagaimana berupaya berusaha untuk betul-betul kita bertakarruf, mendekatkan diri kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebab ya. Wa idza as-salata, dan apabila engkau memperburuk akan sholat, falam yutimma, maka tidak menyempurnakan akan sholat, ruku'aha, akan ruku'nya, wa sujudaha, dan begitu juga sujudnya. Qalatis sholatu, maka berkata akan sholat, doyya'akallahu kama doyya'tani, Allah akan menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Tapi kalau misalnya kita sholat dalam keadaan yang buruk, nah pada saat itu sholat pun berkata Allah akan menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Artinya apa? Ya karena sholat kita lakukan dalam keadaan yang buruk, yang jelek, ya enggak kita penuhi syarat rukunnya. Dan begitu juga semua apa yang terkait dalam sholat, maka pada saat itu sholat pun di sini tatkala kita menyia-nyiakannya, tidak memperbagusnya, artinya sholat kita dalam keadaan yang buruk, maka pada saat itu sholat pun ini akan menyia-nyiakan kita. Artinya apa? Sholat itu enggak jadi bagi kita sesuatu yang berdampak pahala, karena dasarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perbaiki sholat kita dari awal pada saat kita takbiratul ihram sampai kemudian kita salam. Ada salah satu ketentuan dari rukun sholat ini, itu yang disebut dengan berdiri betul. Itu kan salah satu rukun sholat. Artinya apa? Pada saat kita sholat ini kita melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan gerakan sholat. Ya kadang-kadang banyak dari awal, akan tetapi akhirnya kadang-kadang kita batal pada saat kita melakukan sholat. Ya pada saat misalnya kita mengucapkan salam, ya ini dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, itu Nabi pada saat mengucapkan salam, di salam yang pertama ini pipi Nabi sampai terlihat oleh orang yang ada di belakang, akan putihnya pipi Nabi. Nah begitu juga pada saat salam yang kedua, sama pipi Nabi terlihat oleh orang yang di belakang, akan putihnya pipi Nabi. Tapi Nabi enggak menggerakkan
Ini bagian badannya. Artinya apa? Badan ini selalu mengarah ke arah kiblat. Pada saat kita dalam keadaan sholat, kadang-kadang ada Assalamualaikum warahmatullahi gitu kan. Jadi muter nih badannya. Jadi kalau muter ini, kadang-kadang dada udah nggak lagi menghadap ke arah kiblat. Jadi yang salam ini, yang muter itu cuma bagian kepala leher saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini, jadi tetap nih dada menghadap ke arah kiblat. Jadi nggak begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang dada yang bergerak. Jadi bukan leher dan kepala. Tapi dasarnya hadis Nabi mengatakan jadi kepala ini, leher yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, pipinya lihat sampai ke belakang. Nah, begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa dipaham. Ini ya kadang-kadang tuh ya, di awal kita bagus, tapi di akhir kadang-kadang kita salah pada saat kita dalam keadaan sholat. Makanya kita perbaiki ya, sedikit demi sedikit. Ya, dari perbaikan itu sehingga betul-betul sholat kita dalam keadaan yang sempurna. Yang paling kalau misalnya kita pahami, kita hafal bacaan-bacaan dan setiap gerakan yang sholat yang kita lakukan. Ya, jadi artinya apa? Kita dalam keadaan beribadah, ini sifatnya hendaknya kita harus ada ilmu. Nah, makanya tatkala kita beribadah tanpa ada ilmu, nah ini makanya di sini termasuk kita menyia-nyiakan apa yang kita lakukan khususnya pada saat kita melakukan sholat. Ini ya. Idza ajjalal mu'adhdhinu yaumal jum'ati haruman amalu. Apabila telah dikumandangkan azan oleh orang yang azan pada saat di hari Jumat, haruman amalu, maka haram melakukan akan suatu pekerjaan. Nah, di dalam ketentuan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apabila sudah dikumandangkan azan Jumat oleh muadzin ini pada hari Jumat, maka haram ini melakukan suatu pekerjaan. Artinya apa? Ya, kadang-kadang orang tatkala azan sudah dikumandangkan masih dia berjual beli, dia melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalaupun dia itu lakukan, itu sifatnya haram. Ya ini kalau di hari Jumat. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Apabila kamu diseru untuk melakukan sholat Jumat, maka segera kamu untuk ingat, artinya melakukan sholat Jumat. Nah, kemudian apa? Wajarul baik, tinggalkan oleh kamu jual beli. Jadi pekerjaan, ya dagang dan lain sebagainya itu hendaknya kita tinggalkan. Coba kalau kita lihat yang di Mekah, di Madinah, itu kalau azan Jumat dikumandangkan, tuh tukang dagang, ya dagangannya langsung ditutupin, ya sama kain, dia pergi ke masjid. Kalau kita di pasar bagaimana kira-kira? Jumat aja dikumandangkan, masih ada yang dagang, banyak nggak? Mobil masih banyak yang jalan. Nah, kalau di sana enggak. Ya, jadi begitu udah azan Jumat, udah nggak ada aktivitas orang bekerja, jual beli, dagang, kerja dan lain sebagainya nggak ada. Mereka semua melakukan sholat Jumat. Nah, kalaupun yang dilakukan itu haram. Jadi kalau haram, makanya kita kena hukum yang terkait dengan dosa. Ini mudah-mudahan dari Jumat kita selalu dalam keadaan betul-betul menyediakan diri kita untuk melakukan sholat Jumat. Bisa paham? Sampai sini ada apa yang mau tanya? Ibu ada? Ada tanya? Apa ya? Iya. Ini enggak. Iya. Nah itu jadi ini siku apa lengan itu harus diangkat. Ya dijauhkan dari lambung. Ya jauh dari lambung nih. Jadi kayak begini ya tadi. Ya jauh dari lambung ini juga nggak boleh nempel ke tempat sujud. Lengan. Kenapa? Karena ada suatu riwayat Nabi itu kalau dalam keadaan sujud, jadi kalaupun ada anak kambing masuk. Ya, karena dan diangkat. Coba kalau bisa begini masuk nggak anak kambing? Nggak masuk. Kenapa? Karena ini lengan nempel. Kemudian juga nyambung ke lambung. Bisa dipaham? Ya. Ya dalam ketentuan tidak sah.
Kenapa? Karena tadi menyalahi hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya kita dituntut tadi sempurna. Ya. Nah ini makanya kita harus tahu ilmunya. Jadi banyakkan orang yang sholat begini, gitu kan? Nah kalau kita cuma ikut-ikutan aja, itu artinya apa? Kita dalam keadaan yang buruk. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan sekali-kali kamu mengikuti apa yang kamu nggak tahu ilmunya. Nah itu makanya belajar itu kita wajib. Ya apalagi sekarang orang sholat kadang-kadang juga banyak berbagai macam cara. Ya dengan aliran yang ada. Ya kalau memang kita kurang tahu ilmunya, ya kita nanti ikut-ikutan. Ya ada orang sholat pada saat dia dalam keadaan takbir tanpa mengangkat tangan. Ada. Allahu Akbar. Tangannya tetap dilepasin begini. Ya, dia takbir dong Allahu Akbar. Sah nggak? Sah nggak? Nggak angkat tangan nggak? Takbir dong Allahu Akbar. Sah nggak? Ya itu sah. Kenapa? Karena rukun sholat itu takbir, takbiratul ihram. Jadi bukan mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan tuh hukumnya sunnah dari takbiratul ihram sampai takbir intiqal, kita mau rukuk, kita mau sujud, itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu kalimatnya yang kita ucapkan, takbir. Makanya kalaupun kita sholat dalam keadaan sendiri, tetap tuh suara harus keluar. Sholat zuhur misalnya sendiri di rumah, ya, atau di masjid. Tatkala kita dalam keadaan sendiri, tetap pada saat takbir Allahu Akbar. Ya, mau ruku Allahu Akbar, bangun dari ruku Allahu Akbar. Jadi kalau kita nggak keluar suara, itu nggak sah. Kenapa? Karena yang rukun itu mengucapkan takbir. Kalaupun kita nggak mengangkat tangan, tetap itu hukumnya sah. Bisa dipaham. Jadi mengangkat tangan itu cuma sunnah. Bisa dipaham. Ya. Nah terkait juga ada orang yang pada saat sholat jari-jari digerak-gerakin begini. Ada. Digerak-gerakin. Ya. Nah, saya ada suatu kitab yang dibahas oleh Nasruddin Al-Albani. Itu memang banyak dikaji di kalangan mereka orang-orang Wahabi. Jadi dia mempunyai suatu dalil itu di mana hadis Nabi mengatakan orang yang menunjukkan tangannya pada saat tahiyat awal, tahiyat akhir dengan digerak-gerakan seperti ini, itu enggak ubahnya bagaikan setan dicambuk dengan besi. Itu yang paling utama menurut mereka hadis itu. Dibanding kalau misalnya orang cuma diam saja pada saat tahiyat awal, tahiyat akhir menunjukkan jarinya. Tuh, ya alasan mereka. Ya. Nah, itu jadi kalaupun misalnya kita tunjuk dengan cara seperti itu, ya kita tahu tadi ilmunya. Nah, tapi kalau kita cuma ikut-ikutan aja tidak. Kenapa? Kita menggerak-gerakkan yang kita melakukan satu gerakan di luar sholat. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa dipahami. Nih, karena banyak orang yang begini-begini kita ikut-ikutan. Ditanya, kenapa kamu begitu? Nah, nggak tahu. Ada begitu kira-kira. Ini yang makanya harus paham, tahu. Ya, ini kalau kita lihat dalam masalah sholat banyak hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi secara jelas tadi ya dari sujud yang sebenarnya itu ini lengan kita harus jauh dari tempat sujud. Jadi diangkat. Ya, nah begitu juga nggak boleh nempel ke lambung perut. Ya, serta lagi. Ya. Ya. Apa-apanya? Iya. Iya. Dan ini memang ada bahasan fikih yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kayak sujud tadi. Kayak laki-laki tadi, ya ini lengan ya harus diangkat dari tempat sujud. Nggak boleh nempel ke tempat sujud. Kemudian juga ini siku harus jauh dari lambung. Kalau perempuan, nah ini dia harus ya ditempelkan ke lambung. Ya. Pada saat sujud. Kenapa? Karena ya ada barangnya tuh. Jangan ya bagaimana? Nah itu dalam ketentuannya. Nah begitu juga pada saat dirinya. Kalau laki-laki paling tidak ya dia berdiri itu ukurannya 1 jengkal tangan kita antara kaki kanan dengan kaki kiri. Ya. Sehingga apa? Agak renggang dikit.
kadang-kadang ada yang sampai nyebrang. Ya kayak orang berlengkap gitu ada. Ya. Kenapa? Karena dia berdasarkan hadis katanya sawu suku paku, luruskan, rapatkan barisan kamu. Ya akhirnya apa? Ya pada saat dia dalam keadaan sholat, itu kakinya digilirkan ngangkat gitu. Sehingga apa? Kaki ketemu kaki. Ya kalau kaki ketemu kaki, ini badan kira-kira ketemu badan, pundak ketemu pundak kan? Enggak. Nah yang rapat itu pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Itu yang namanya sawu suku paku. Ya kalau misalnya dia berpedoman rapatnya sholat itu kena kaki ketemu kaki, akhirnya apa? Di bagian pundak ya nggak ketemu pundak. Ya setan masuk dari sini bisa, dari kolong kakinya bisa kan? Bisa dipaham. Ini dalam ketentuan. Jadi dirinya kalau laki-laki tadi paling tidak 1 jengkal antara kaki kanan kaki kiri. Tapi kalau perempuan itu harus dirapatkan pada saat dalam keadaan berdiri. Itu dari perbedaan di antara yang belum lagi nanti kalau kita lihat bagaimana kalau misalnya kita dalam keadaan sholat tiba-tiba ada ya katakanlah orang yang memanggil kita. Ya, bagaimana di kita kalau dalam keadaan sholat yang menjawab orang yang memanggil kita tatkala kita dalam keadaan sholat baik laki-laki ataupun perempuan. Ya kalau yang laki-laki itu tatkala misalnya kita sholat di rumah katakan ya udah 2 rakaat 3 rakaat tiba-tiba assalamualaikum ya, nah kita cukup menjawab subhanallah. Ya artinya apa? Tatkala itu kita dalam keadaan sholat. Kalau tamunya tahu ngerti. Ya kalau tamunya nggak ngerti kita subhanallah, assalamualaikum, subhanallah. Nah ini orang bagaimana sih? Assalamualaikum, subhanallah buang. Ya, kalau dia nggak tahu. Nah ini makanya kalau kita tahu paham. Ya kalau dia lagi sholat di rumah misalnya kita bertamu assalamualaikum, subhanallah. Berarti dia lagi sholat. Itu kalau laki-laki dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Kalau perempuan itu cukup menepukkan tangannya. Ya ini ya dari dia sholat begini tepukan. Ya, artinya apa? Itu kode kalau misalnya dia lagi sholat. Jadi nggak pakai suara. Kenapa? Yang namanya suara perempuan dasarnya adalah fitnah, aurat juga. Ya, cuma kadang-kadang nggak menyadari perempuan itu. Ya, jadi makanya banyak biduan-biduan perempuan. Bahkan kita juga senang kan begitu. Dasarnya itu kalau perempuan suaranya juga fitnah karena itu aurat. Bisa dipaham. Ini diantara perbedaan laki-laki dan perempuan. Lagi. Ya baik, kalau kita mari sama-sama kita tutup dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya Allah ya Fattah ya Alimul alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbi da'wahum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu waktu. Itu waktu. Umat.